Disinilah base camp kami selama berpetualang di NTT. Lokasinya di kawasan Fontaine Kupang. Villa di Kupang termasuk hotel yang value for money. Kami berempat bisa beristirahat secara nyaman di dalam kamarnya. TV juga ada untuk hiburan. Di dalamnya terdapat mezanin. Kamar mandinya juga bersih dan ada air panas. Kami tinggal di sini hampir 2 minggu. Selama berpetualang di NTT sepanjang Mei tahun 2019, kami menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kami menyempatkan diri berbelanja takjil di pasar Ramadan di kota Kupang. Makanan yang dijual beraneka ragam. Situasinya mirip dengan pasar Ramadan di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut warga, pasar Ramadan di Kupang ini telah berlangsung puluhan tahun. Ini adalah pengalaman kami pertama berpuasa di kawasan yang minoritas Muslim. Kami tidak kesulitan untuk sahur. Hotel menyediakannya bagi para tamu yang sedang berpuasa. Menunya lumayan mengundang selera. Sahur diperlukan bagi kami yang akan melakukan perjalanan jauh. Hari ini kami berencana pergi ke Sabu. Tujuan kami adalah Pelabuhan Tenau Kupang. Kami sengaja tidak membawa moti karena biaya pengirimannya terlalu mahal. Sementara itu, rencana perjalanan kami pun hanya 3 hari 2 malam di Pulau Sabu. Selamat pagi, Mama. Kami langsung membeli tiket kapal cepat ke Sabu. Waktu tempuhnya sekitar 4 jam. Berangkat dari Kupang sekitar jam 10 pagi. Kami ditempatkan di ruang VIP. Kondisinya bersih dan nyaman. Di perjalanan kami diberi izin untuk melihat ruang kemudi. Kapal Ekspres Cantika ini lumayan canggih. Peralatan navigasinya bisa memantau kondisi alam di sepanjang perjalanan. Namun cuaca di sekitar Laut Sawu memang tergolong ganas. Saat ribut datang, Ekspres Cantika memilih untuk berhenti beroperasi karena kondisinya membahayakan keselamatan. Beruntung pada perjalanan kami hari itu cuaca tengah bersahabat. Kami tiba di Pelabuhan Sabu sekitar jam 2 siang.
petualang di Sabu, kami menyewa 2 motor. Tujuan utama kami di Pulau Sabu adalah Bukit Kelaba Maja. Kondisi jalan di Sabu memang tidak terlalu bagus. Bahkan di beberapa tempat kami harus melalui jalan berlubang dan rusak. Kami harus akui bahwa infrastruktur di Sabu lebih tertinggal daripada saudara-saudaranya yang lain di NTT. Namun pemandangan sepanjang jalan dapat melupakan kesulitan tersebut. Contohnya seperti pemandangan berikut. Putus, Kim? Kondisi jalan yang jelek akhirnya memakan korban. Kabar motor Hakim putus. Mana yang pegang? Palidinya. Astagfirullah. Baru nih bang kelihatan ini putusnya. Baik. Ya bang. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa berhasil juga ke Kelaba Maja. Lokasi wisata ini sangat unik. Kami harus berjalan sedikit ke bawah untuk melihat keajaibannya. Nah, ini dia, Kelaba Maja. Bukitnya berwarna-warni seperti kue lapis legit. Warnanya ada yang coklat, abu-abu, putih, serta merah. Secara geologis, batuan di bukit ini terbentuk 70 juta tahun lalu. Bentuk batuan yang berwarna-warni seperti ini banyak ditemukan di seluruh Pulau Sabu. Selain di Pulau Sabu, batuan unik ini juga ditemukan di Cina dan Amerika. Itu sebabnya Kelaba Maja sering disebut sebagai Grand Canyon-nya Indonesia. Batuan di Kelaba Maja lumayan beragam. Selain berbentuk pilar, ada juga yang berbentuk cendawan. Dari atas, keindahannya semakin terlihat. Keesokan pagi kami sudah berada di Bandara Sabu. Kami akan terbang kembali ke Kupang. Ada pengalaman menarik yang baru pertama kali terjadi ketika kami akan terbang dengan Susi Air. Rupanya seluruh penumpang wajib ditimbang. Ini tidak hanya barang, tetapi juga badannya sekalian. Begitu di landasan, seluruh penumpang berkumpul untuk mendapatkan briefing. Petugas ini rupanya berperan ganda. Selain sebagai ground handling, juga menjadi pramugara. Bacakan cara menarik. Untuk mengembangkan rompi selatan, tarik tegangan biar kencang. Dan apabila rompi tidak mengembang sempurna, maka tiup pipit. Kembangkan rompi selatan ini sesaat sebelum Anda keluar pesawat. Dan apabila rompi terdalam air, maka lampu flash menyala secara. Dan saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Seluruh penumpang dipersilahkan masuk. Kami memilih kursi di jajaran depan, tepat di belakang pilot. Di Susi Air rupanya tidak ada nomor kursi. Ada di sini? Pilotnya adalah orang asing, sedangkan kopilot adalah warga Indonesia. Dan yang bertugas saat penerbangan ke Kupang adalah kopilot. Ini adalah pengalaman kami pertama menggunakan maskapai Susi Air dan pesawat propeller kecil. Rupanya sensasinya berbeda, terlebih saat take off.
Pesawat berjenis Cessna Grand Caravan milik Susi Air ini memang tidak bisa terbang terlalu tinggi. Namun, ini justru memanjakan penumpangnya untuk melihat pemandangan di bawah yang masih bisa terlihat dengan jelas. Ini berbeda dengan pesawat jet yang bisa terbang di kisaran 10.000 meter. Suasana di dalam pesawat sangat nyaman. Suara bising pesawat di luar tampak tidak terlalu terdengar. Suhu pun dingin. Namun, kita tidak akan menemukan hilir mudik pramugari yang akan menawarkan kita makanan ataupun minuman. Sekitar 45 menit penerbangan, Pulau Timor telah terlihat. Berarti pesawat akan segera landing. Akhirnya kami tiba di Bandara El Tarik, Kupang. Penerbangan selama 1 jam ternyata sangat tidak terasa. Sementara itu, pesawat Susi Air akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Kisar. Mereka melayani penerbangan perintis. Musik. Makasih ya Pak ya. Lanjutnya kemana Pak? Kisah di mana?